Oke, tak mulai ya. Siang teman-teman dengar suaraku ya? Dengar saya. Jelas kok suaraku? Jelas, Jelas, C. Jelas. Oke. Jadi materi hari ini tuh aku mau bahas sedikit yang kemarin tugas kalian itu yang problem 3.6 karena ada beberapa yang masih salah ngerjainnya. Terus habis itu baru nanti kita ini latihan soalnya dari yang dimati dari Pak Putu itu 3.11 sampai 3.13. Terus habis itu nah kalau masih sisa waktunya aku sering bahas yang kuis. Jadi aku bilang hari ini agak banyak, so kayak pay attention karena ya aku kalau bisa agak cepat jelasinnya. Jadi yang pertama problem 3.6 dulu. Jadi ceritanya di sini kalian semua kan udah baca soalnya pasti, tapi mungkin ada beberapa yang salah interpretasi gitu sama soalnya. Problem 3.6 ceritanya itu ada batch reaktor. Nah, di dalamnya batch reaktor itu ada reaktan. Reaktannya itu konsentrasi awalnya ini itu 1 mol per liter, kayak gitu kan. Nah, terus dia tuh ada data di sini, ada 2 data. Ceritanya kalau waktu 8 menit, waktu ini 8 menit, konversinya itu 80%. Ketika waktunya sudah 18 menit, konversinya itu jadi 90%. Nah, terus pertanyaannya itu find rate equation. Nah, kemarin itu banyak yang salah di sini, find rate equation ini. Jadi, kalian harus kayak ini ya, ngerti bedanya rate equation sama rate of reaction, kayak gitu. Jadi bahasa Indonesianya kalau rate equation itu persamaan laju reaksi. Kalau apa namanya rate of reaction itu tuh laju reaksinya, kayak gitu. Nah, jadi itu kan beda. Kalau persamaan, namanya persamaan itu ya masih dalam bentuk, misal nih persamaan rate, berarti kan Y sama dengan misal 2X plus 3, kayak gitu. Bedanya apa? Kan variabel Y sama variabel X itu masih disisakan, kayak gitu. Nggak dimasukkan tuh angkanya. Itu kalau rate equation. Tapi kalau ditanya rate of reaction, artinya di sini variabelnya itu kalian masukkan. Jadi ketemu satu nilai, kayak gitu. Itu yang kemarin banyak. Aku dapat banyak yang salah masih kerjanya. Nah ini terus aku pinjem punyanya Dibda, jawabannya sebenarnya dia benar, kayak gitu. Ini aku bahas sebentar. Nah, jadi ini yang diketahui yang tadi aku bilang, ini bisa diganti XA1, XA2 ya, karena kan di sini kan sudah diketahui CA tuh, CA0. Jadi kayak dianggap reaktannya A. Jadi XA1 80%, XA2 90%. Nah, terus beberapa kesalahan yang aku temukan kemarin waktu kalian kerjain itu adalah ada beberapa anak itu yang ordernya itu sudah diketahui dari awal. Jadi sebenarnya kan ordernya itu tidak diketahui tuh. Ini loh di soalnya tuh nggak ada bilang dia tuh order berapa, kayak gitu. Dan kalau misalnya kalian ngacu kemarin ke problem berapa ya aku lupa. Yang problem ini ya kayak 3.4 ini kalau nggak salah. Kan dia itu problem 3.5 ya kayaknya. Kemarin tuh bisa nebak order 1 itu karena karena apa ya? Ternyata C itu tidak berpengaruh kayak gitu. Nah, tapi di sini itu kan kita kan nggak bisa tahu CA0 itu berpengaruh atau enggak. Jadi kita nggak bisa kayak asumsi satu. Kita harus cari ordernya. Nah, sebenarnya cara nyari ordernya itu kan bermacam-macam. Ada yang pakai order N kayak gini, ada yang pakai tebak order. Tebak order itu yang kalian trial dulu order 1 dimasukin, persamaannya sama enggak kanan sama kiri kayak gitu. Ada yang pakai cara K
K-nya K1 sama kayak K2 apa enggak, kayak gitu. Itu nggak masalah kalau kalian tebak order. Tapi kan kalian asumsi bahwa saat pertama kalian tuh nggak tahu ordernya berapa. Nah, tapi yang kemarin aku temukan, itu ada beberapa anak yang menjawab itu kayak langsung sudah tahu order 2. Jadi dia langsung pakai min RA sama dengan KCA kuadrat, kayak gitu. Terus langsung dihitung gitu. Nah, itu kan nggak jelas toh, kalian dapat order 2 itu dari mana. Kecuali kalian kayak ngecek asumsi pertama order 2. Terus di bagian finalnya ada kayak cek, oh ternyata benar order 2. Order 2 masuk. Nah, itu nggak masalah kalau kalian kayak gitu. Nah, ada banyak metode tebak order boleh, tapi yang kali ini aku pakai itu yang punyanya Dibda, ini yang dia tuh asumsinya order n, kayak gitu. Nah, ini yang order n itu sebenarnya kalian bisa langsung pakai equation 29. Mungkin kalian bisa buka karena equation 29 itu penting banget. Itu bentuk integrasinya order n, kayak gitu. Nah, itu kalian bisa langsung pakai sih sebenarnya. Kalau kalian malas integralin. Kalau dulu waktu aku ambil TRK sih kayak gitu aturannya. Jadi boleh langsung pakai equation 29. Tapi kalau Pak Putu, menurutku ya seharusnya boleh sih. Nah, jadi ya kurang lebih kalau kalian integralin ini, yang persamaan ini, itu kan nanti kalian dapat ini toh. Ini sebenarnya kayak sama bentuknya kayak equation 29. Cuma ini kan diputar-putar lagi. Nah, kalau di sini pakainya kayak K-nya yang disamain sama dengan K2, terus persamaannya ini sama dengan K. Tapi kalau aku personally, aku lebih suka langsung kayak pakai equation 29, itu aku bandingkan gitu. Jadi langsung kayak bentuknya equation 29 itu kan CA0, CA0 apa dalam CA0, CA kayak gitu kan. Nah, itu langsung kalian bandingin aja langsung diper, enggak masalah. Karena itu hasilnya juga sama kok nanti. Matematika juga boleh gitu. Tapi karena ini adanya kayak gini, aku bahasnya kayak gini. Nah, intinya kalian sama dengan kan loh. Kalian dapat ordernya itu sama dengan 2. Gitu. Nah, kemarin ada juga yang pakai ini ya, pakai numerik toh buat dapat n-nya. Kayak gitu buat tahu nilai n-nya. Nah, kalau di sini solve itu nggak masalah. Kalau kalian mau nge-solve pakai kalkulator itu loh nggak masalah. Jadi langsung ketemu hasilnya. Nggak usah pakai numerik. Tapi kalau nge-solve itu kalian harus hati-hati. Kadang itu hasilnya tuh kayak keluarnya tuh n-nya tuh ketemunya 1. Kayak gitu. Nah, kalau n-nya ketemunya 1 itu nggak boleh loh. Kemarin aku sudah bilang kalau equation 29 itu tidak berlaku untuk n dan 1. Kayak gitu. Nah, artinya kalau kalian nge-solve jawabannya dapat 1 n-nya, kalian itu harus merubah bentuk persamaan yang kalian masukkan ke kalkulator. Jadi kayak kalian tukar lah ruasnya. Jadi mungkin bisa yang n ini kalian jadikan 1 sama yang n ruasnya. Karena ternyata hasil solve-nya itu berbeda. Kayak gitu. Nah, yaitu tips-tips saja sih. Soalnya waktu aku kuis dulu, itu banyak banget yang salah karena ketemu n-nya sama dengan 1 dan kayak mereka nggak terima gitu sama dosanya karena kalkulatornya mengeluarkan hasil seperti itu. Jadi mereka berpikir kayak ya nggak bisa disalahkan dong kayak gitu. Nah, padahal kan sudah dikasih tahu toh di persamaan 29 bahwa n-nya tidak boleh sama dengan 1. Gitu. Nah, terus habis itu setelah ketemu n, kita nyari K. Kenapa sih? Karena kan bunyinya rate equation itu kan min RA sama dengan KCA pangkat N. Nah, di sini yang variabel itu min RA sama CA. Itu nilainya kalian nggak boleh masukkan kalau diminta rate equation. Kalau diminta rate of reaction atau laju reaksi baru kalian masukkan. Jadi ketemu min RA-nya berapa. Gitu. Nah, terus kan tadi kan sudah ketemu toh N-nya. Kita bisa pakai salah satu persamaan. Dalam artian itu, ini kan diketahui 2 persamaan toh. Saat T1 segini, ini segini, saat T2 segini, X-nya segini. Nah, kalian bisa ambil salah satu aja. Mau ambil T1 X1 enggak masalah.
Terus kalian masukkan ke persamaan yang ini tadi, yang K sama dengan itu. Jadi kan kalian nanti ketemukannya toh, ketemukannya yaitu segini. Nah, terus habis itu aku juga ingetin buat teman-teman kalau K-nya tuh kalau bisa kalian harus langsung kayak tulis satuannya sekalian. Nah, kalau kalian bingung satuannya gimana, kalian bisa jabarkan dari ini, dari main RA ini. Jadi misalnya kayak gini ya. Misalnya, tadi kan udah ketemu order 2 toh. Jadi kan persamaannya kayak gini. Nah, itu kalian bisa pakai ini aja kalau kalian bingung. Buat cari ininya, buat cari satuan dari K. Jadi satuannya main RA itu kan kalau di sini ya, kan mol per liter menit toh. Kok bisa mol per liter menit? Kan main RA itu DCA per DT. Main RA itu kan main DCA per DT toh. Nah, artinya CA-nya sendiri kan satuannya mol per liter. Terus dibagi sama waktu, sama DT. Jadi per menit. Nah, ini satuannya sebenarnya terserah kalian. Pokoknya mol per volume kali waktu, kayak gitu. Tapi di sini, di soalnya itu kan ditentu. CA0-nya mol per liter, terus ininya, waktunya dalam menit. Nah, jadi kayak ini mau. Terus habis itu kalian kayak gini aja. K, terus habis itu CA kuadrat toh, berarti kayak mol per liter kuadrat. Gitu toh. Nah, terus sudah kalian tukar-tukar aja satuannya K. Ini satuannya ya, bukan nilainya. Jadi dapat satuannya K liter per mol. Jadi satuannya K itu ngikuti order reaksinya. Jadi misal kalian order reaksinya berubah nanti, misalnya nggak 2, ya satuannya K itu juga berubah. Kayak gitu. Kemarin ada yang salah soalnya. Satuannya kayak gitu. Nah, ini kan tadi dimasukin dapat setengah toh. Terus ya udah tinggal dimasukin aja. Tapi ingat CA-nya jangan kalian masukin. Kayak gitu. Soalnya ini diminta rate equation. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain? Sorry C, mau nanya. Tadi ada rate reaction sama rate of equation ya sih? Iya. Nah, rate reaction berarti yang aku masukin apa aja? Semuanya tuh. Ini, kalau yang diminta rate of reaction, pasti kalian tuh diminta waktu titik tertentu. Jadi diminta misal saat konversi sekian, berapa rate of reaction. Atau saat CA sekian, kayak gitu, berapa rate of reaction. Jadi pasti jawabannya hanya satu, kayak gitu. Tapi kalau ya, tapi kalau misalnya ya enggak memungkiri kayak maksudnya ditanyain misalnya waktu ini tadi ditanyain rate of reaction saat konversi 0,8 dan saat konversi 0,9. Ya, berarti rate of reaction-nya jawabannya 2. Maksudnya ada 2, kayak gitu. Ada yang mau tanya lagi, tak? Kalau udah ada, aku langsung lanjut ke problem 311 sampai itu ya. Jadi problem 311 itu ceritanya itu ada reaktan A dalam bentuk larutan aqueous toh.
Nah, terus konsentrasi awalnya CA0 itu 1 mol per liter. Terus habis itu dia dimasukkan ke dalam batch reaktor dan dia tuh bereaksi sesuai ini. A jadi R. Koefisiennya 1 dan 1 gitu. Nah, terus dia tuh lihat di sini. Jadi dia tuh punya data. Kalian harus perhatikan di sini. Ini tuh data T dalam menit ya. Harus diperhatikan juga satuannya karena nanti penting gitu. Terus ini CA-nya dalam satuan mol per meter kubik, bukan per liter ya, tapi per meter kubik. Nah, dia dapat data sekian. Nah, terus dia tuh tanya, tadi data ini tuh kan didapatkannya waktu CA0 itu 1 mol per liter. Nah, sekarang dia tanya, kalau CA0 itu 500 mol per meter kubik. Dia tanya, setelah 5 jam, berapa konversi yang didapatkan? Kayak gitu. Nah, caranya kayak gini. Jadi tuh yang problem 3.11, ini tuh ada, aku nemuin 4 metode buat ngerjain problem 3.11. Nah, ini aku akan jelaskan semua, tapi ya dengan syarat tidak semua metode itu bisa digunakan di berbagai macam soal gitu. Jadi hanya metode-metode tertentu yang bisa digunakan hanya di soal yang seperti ini. Jadi, aku langsung aja ke metode pertama. Jadi metode pertama itu, ini tuh kayak metode pertama tuh kayak cuman di logika gitu loh. Nggak ada gimana ya? Nggak ada reaksi kimia, maksudnya nggak ada perhitungan secara TRK. Jadi ceritanya itu, nah, yang pertama ini, dia tuh kan punya, tadi waktunya ditanyain 5 jam. 5 jam itu kan 300 menit tuh. Soalnya tadi waktunya yang didata ini itu dalam menit. Jadi tak konversi jadi menit. 300 menit. Nah, sekarang dia tuh cuma lihat kayak gini loh. Misalnya ini tuh tadi kan awalnya dia 1 mol per liter tuh, CA0. Yang ini. Nah, ini. Nah, 1 mol per liter itu kan kalau kamu konversi ke mol per meter pangkat 3, itu kan sama kayak 1000. Nah, ini tak anggap ini CA01 kayak gitu, tak kasih indeks CA01. Nah, sekarang yang ditanyain itu waktu 500 kayak gitu. Nah, ini tak anggap sebagai CA02. Nah, dia minta 300 menit, gitu. Nah, di sini artinya apa? Kalau ini kan starting point-nya 1000, yang 1000, ini kan 0. Kalau 300 kan jadinya di 20 toh. Tapi kalau yang misal starting point-mu di 500 ini, 300 menit kan berarti akhirnya ada di sini toh. Ini jadi kayak titik nolnya gitu. Karena dia CA0 yang kedua kayak gitu. Jadi 300 menit setelahnya kan ini nambah 100, nambah 100, nambah 100. 300 menitnya si 500 itu ada di sini. 300 menit dari konsentrasi awal 500. Nah, jadi kan aku sama aja bisa bilang toh. Misalnya, saya tak scroll down. Jadi aku sama aja bisa bilang, misalnya, ya ini cuma perumpamaan. Kalian kalau misalnya tadi 500 di data, di tabel itu kan 100 toh. Kan 100. Nah, kalau kalian tambahin 300, jatuhnya kan di 400 menit. Yang di sini tadi, yang di ini. Yang di 200 mol per meter kubik. Nah, tapi si realnya tuh seperti ini di kondisi soal. Di kondisi soal tuh seperti ini. Nah, jadi kalau kalian pengen langsung lihat tabel itu bisa. Kalian dapat
CA-nya 300 menit itu segini. Paham nggak ya, apa bingung? Saya coba tak panggil. Piye Manuel? Paham nggak ya? Halo? Mananya? Rosalia Haris. Paham nggak? Paham nggak? Oke. Aku sekalian menyapa, kalian nggak pernah nyapa. Justinus. Halo? Iya, C, paham, C. Paham toh? Oke. Nggak paham bilang nggak? Mungkin manggil nama kalian satu-satu. Ya wes, tak anggap paham ya. Jadi, terus habis itu, sekarang konversi bisa tak hitung toh, karena aku udah dapet CA. Jadi konversinya jadinya ini, CA0 min CA per CA0. Dapat 60%. Kayak gitu. Nah, itu metode yang pertama. Terus metode yang lainnya itu yang ini. Plot half-life. Nah, jadi kalian kan kemarin sudah dapat materinya half-life tuh. Sebenarnya half-life itu apa sih? Half-life itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konsentrasi setengahnya dari konsentrasi yang awal. Itu definisinya half-life. Jadi misalnya nih, kalian punya tadi di data 1000 ke 500, itu kan setengahnya toh. Nah, half-life-nya itu berarti 100. Dari 1000 ke 500, kayak gitu. Nah, terus ingat kalau kalian plot, itu nggak boleh dua data. Ada yang tahu nggak kenapa kok nggak boleh dua data kalau di plot? Belum merepresentasikan seluruh datanya, C. Oke, cewek Niko ya. Iya, Vel. Yang bisa jawab masih tak catat loh namanya. Ya oke. Terus besok. Oke, jadi benar jawaban Niko. Lagian kalau kalian cuma punya dua data, pasti kuadratnya itu sama dengan satu. Kan kalian cuma gabungin kayak dua garis, dua titik tuh, pasti kan jadi satu garis yang lurus gitu loh. Terus akhirnya kan nggak bisa, kalian nggak tahu itu apa enggak. Nah, jadi ini aku jelasin sedikit, plot half-life itu seperti ini, tapi sebenarnya nggak nanti itu nggak kepake akhirnya. Nah, tapi tak jelasin dulu. Kalau kalian mau ngeplot pakai half-life ini benar equation 33A di Levenspiel. Nah, half-life-nya ini cara ngeplotnya itu kalian len kan. Len atau log boleh sih. Kayak gitu. Tapi di sini aku pakai len. Jadi kalian kasih len di ruas kiri dan ruas kanan. Gitu. Udah kalian kasih len. Nah, ini kan bisa, ini kan perkalian toh, lennya dulunya. Nah, ini bisa kalian pecah, jadi tambah. Len ini ditambah len ini. Gitu kan. Nah, setelah kalian len-kan, yang ini bisa, kalau len CA0 pangkat 1 min N, kan pangkatnya bisa aku turunin dong. Jadi di bawah. Aku turunkan jadi koefisien gitu. Kan len CA. Nah, terus ini tak anggap ini tuh sumbu Y, ini A, ini B, ini X. Kayak gitu. Seperti biasa kita kalau upload. Nanti tinggal masukin sumbu, kalian bisa masukin di kalkulator kayak gitu. Excel ya enggak masalah. Ini sumbu Y-nya kalian masukin, ini bukan T kali setengah ya, ini T half. Maksudnya, ya ini tuh satu kesatuan T half. Nah, kalian masukinnya jangan T half lagi, tapi langsung len T half. Kayak gitu. Terus X-nya masuknya len CA0. Nah,
Tapi ternyata kenapa kok plotnya ini akhirnya nggak bisa dipakai? Karena gini, kalian lihat data yang ini. Kan T sama CA toh. Ini tuh T sama CA. Sedangkan di plotnya ini kalian lihat mintanya apa? T half sama CA0. Oh ya, aku kelupaan sih. Ini tadi yang tak ambil datanya yang 100 sama 250 karena itu yang ibaratnya kayak kelipatan setengahnya gitu loh. Yang lain kan enggak kelipatan setengah. Jadi aku nggak bisa ngambil data yang itu untuk pakai cara hotline. Nah, terus karena di sini mintanya tuh len CA0 sama len T setengah. Ini kan harus kalian rubah lagi tuh. Soalnya di sini tuh T sama CA, bukan CA0. Nah, di sini tuh CA0-nya agak berbeda dengan yang kita biasa ketahui. Biasanya kan CA0-nya itu konstanta. Biasanya kan tetap CA0-nya, ya satu nilai. Tapi di sini CA0-nya itu jadi variabel. Ini kok CA0 bisa jadi variabel? Jadi itu ceritanya gini. Ini misalnya, aku kan data 1000 ke 500. Nah, dia untuk mencapai dari 1000 ke 500 itu butuh waktu T half-nya itu 100 menit kan. Nah, artinya 100 menit itu punyanya CA0 sama dengan 1000. Bener enggak? Bukan punyanya CA0 sama dengan 500. Soalnya 500 ini kan ibaratnya konsentrasi akhirnya dari 100, bukan konsentrasi awalnya 100. Di 100 menit. Kayak gitu. Mungkin ada sih nggak paham, bisa langsung bilang ya. Kayak gini toh. Kalau T half-nya itu 100, CA-nya memang 500, tapi CA0-nya 1000. Nah, sekarang sama halnya dari 550. Kan anggapannya sekarang CA0 ku kan 500. Aku 150. Dia butuh waktu berapa? 100 ke 300 butuh waktu 200 menit tuh. 200 menit itu CA0-nya 500. Kayak gitu. Nah, sekarang kan kalian lihat CA0-nya jadi butuh. Bukan yang konstan lagi. Jadi variabel maksudku. Nah, terus sekarang 250 data di saat CA0 itu 250 tuh T half-nya berapa? Soalnya datanya sudah berhenti sampai di 250 tok. Kayak gitu. Nah, terus balik kayak gitu kan akhirnya lihat datanya lah cuma 2 toh. Cuma ini sama ini. Ini nggak ada data. Nah, karena hanya 2 data, maka plotnya ini tadi nggak bisa dipakai. Karena ya minimal 3 lah kalau kalian mau pakai plot. Paham ya sampai sini? Paham. Maria Clarita, paham nggak? Halo? Cece mau nanya. Halo. Siapa ya ini Raja? Halo, Cece. Karen. Tadi agak keputus Gimana, suara Karen? Cece. Mau nanya sih. Jadi yang tadi CA0 itu nggak konstan soalnya, bukan konstanta soalnya pas 1000 itu dia jadi CA0, CA-nya itu 500. Benar gitu. Lalu pas CA0-nya 500, Iya. CA-nya 250. Gitu Cece. Alasannya. Benar. Oke. Thank you, Cece. Iya. Oke. Paham. Kak Maria juga udah jawab paham. Aku next ya. Nah, karena plotnya nggak bisa dipakai, aku pakai yang cara mirip yang tadi, yang kayak aku equation 29 itu. Jadi aku bandingkan aja yang indeks 1 sama indeks 2. Karena aku punya 2 data, T half pertama, CA0 pertama, T half kedua sama CA0 kedua. Kayak gitu. Aku tinggal masukin aja. Ya.
Terus kalian kan biasanya coret-coret toh yang konstan. Nah, ingat C0-nya jangan kalian coret karena C0-nya itu sudah merupakan variabel di sini, bukan konstan. Jadi kalian coret yang konstan nggak masalah, kayak gitu. Jadi misalnya ini kan konstan toh, K sama N-1 ini konstan bisa kalian coret. Terus habis ini 0,5 pangkat 1 NN kurangi 1. Nah, ini kan konstan, boleh kalian coret. Gitu. Supaya kalian nggak kebanyakan masukin kalkulator juga. Nah kan solve terus dapat ordernya 2 gitu. Nah karena order 2 kalian sekarang bisa samaan yang sesuai. Order 2 pakai equation 16 kayak gini toh. Habis itu ini kalian lihat K-nya kan konstan. Terus habis itu ini CA1 di sini, ini T1 di sini, CA2 di sini, T2 di sini. Nah, terus habis itu aku ambil data. Datanya kan terserah, aku sekarang nggak usah pakai half-life, nggak apa-apa. Soalnya equation 16 ini kan bukan equationnya half-life. Aku ambil aja yang ini, yang CA333. Nggak masalah, kayak gitu. Karena tujuannya tadi pakai half-life itu kan cuma buat nemu order. Sudah, langsung dapat CA2-nya segini. Ya kurang lebih sama lah, 200 mol per meter kubik. Nah kalau udah dapet CA-nya, hitung konversinya sama kayak yang ini tadi, yang bintang. Nah ini. Gitu, yang metode kedua. Ada yang bingung mungkin, Mas Ihan? Oke, ada. Aku lanjut ke metode yang kedua. Nah, kemarin ini waktu ngerjain problem 3.6, banyak anak-anak yang pakai metode ketiga. Tidak salah, bisa pakai metode ketiga, tapi ada kelemahannya, yaitu lama, karena kalian harus trial, dan cuman bisa buat order yang bulat. Jadi di sini kebetulan kan ordernya 2 toh, 2 itu kan termasuk bulat. Kalau nanti ordernya kayak 2, sekian, ya bisa sih sebenarnya, tetap bisa. Tapi kan kalian harus bentuk persamaan dan kalian kayak ininya trialnya jadi banyak tuh. Jadi kalau misalnya kalau order itu kalau aku sih ya langsung order 0, 1, 2 kayak gitu. Biasanya sih nggak sampai order 4 kayak gitu, order 3 itu jarang sih biasanya. Nah jadi ini aku ambil yang umum aja, yaitu order 0, 1, 2 kayak gitu. Nah goals-nya adalah kita tuh mendapatkan R kuadrat yang paling dekat dengan 1. Artinya kalau R kuadratnya paling dekat dengan 1, artinya order yang kalian pilih untuk ngeplot tadi itu sesuai sama data yang kalian punya. Kayak gitu. Nah, ini metode tebak order ini bisa atau istilahnya mutlak kayak gitu. Kalau datanya kalian itu banyak. Kalau misalnya kayak ini ya tadi, ini kan datanya kan banyak loh. Bisa dibilang banyak, enggak cuma 2 gitu loh. Nah, kalau kalian pakai pakai yang ini, yang pakai cara ini tadi. Dalam artian untuk nyari N-nya. Masukku pakai equation 29. Itu kan tidak akan mencakup semua data tuh. Kayak gitu. Nah, tapi misalnya yang ini tadi aku pakai yang cara ini karena emang datanya cuma 2. Jadi aku kan ya enggak punya pilihan lain kok mau pakai apa sih. Kayak gitu. Saya ordernya banyak. Kalian plot aja. Karena kalau kalian plot itu dia akan mencakup seluruh data yang kalian punya. Tapi kalau kalian cuma pakai yang equation 29, kalian bandingkan. Nah, itu nggak bisa. Soalnya dia cuma ambil 2 data, padahal data yang punya itu banyak. Jadi kan akhirnya saya nggak ke-cover atau yang kayak Niko tadi. Kayak gitu. Nah, itu aku langsung aja ke bentuk terintegrasinya. Nah, bentuk terintegrasinya kalian juga harus perhatikan, maksudnya
soalnya tuh sudah sesuai sama yang di Levenspiel apa enggak, kayak gitu. Nah, ini ordinal kayak gini. Ya ini kalian bisa kalau kalian nganggur, kalian penasaran mau kalian turunin sendiri lah dari main RA sama dengan KCA pangkat 0 kayak gitu. Terus main RA sama dengan KCA kuadrat. Nah, kalian turunin nanti dapat yang kayak gini. Ini aku ngambil dari Levenspiel. Gitu. Nah, terus habis itu kalian kan nggak bisa langsung pakai ini toh. Kalian harus ubah dulu menjadi bentuk yang bisa kayak keluar sumbu Y-nya yang mana, sumbu X-nya yang mana, kayak gitu. Nah, coba aku mau tanya siapa ya? Angga ini, halo. Angga ini Ana Ataya. Halo. Angga ini kemana ini? Oke, tidak jawab. Dora di Explorer. Siapa ini? Halo. Sorry C, lupa ganti nama. Dia. Antoni ya? Iya. Ayo jawab. Pertanyaannya gini. Aduh, apa C? Ini kan udah tak jadiin toh bentuk yang tersusun untuk plot. Sekarang kamu jawab sumbu Y-nya yang mana, A-nya yang mana, B-nya yang mana, X-nya yang mana? Sumbu Y. Yang mana? Yang ordinal sih. Oh ya, sumbu Y ini C. Min CA. A CA0, min CA0. Ya. B ini K. XCT. Oke. Ya, wis bener. Kayak gitu ya. Nah, terus saya menunjuk lagi satu. Apa ya? Firman Aldani. Halo Firman. Kemana ini Firman, halo. Kok akeh sih nggak jawab ya? Ya wes aku di orang. Ivan Fadila Ramadan. Iya, Cek. Coba yang ini, yang orde 1. Y-nya yang mana, X-nya, A, B-nya yang mana? Y-nya Minland ya. A-nya Minland CAO. B-nya K. Iya benar. Terus T-nya X. Benar. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi caranya kayak gitu. Nentuin sumbu Y, X, A, B-nya. Jangan bingung. Kalian harus lihat yang mana yang variabelnya dulu, yang nilainya nggak berubah. Yang nilainya berubah. Yang nilainya berubah itu jadi variabel X dan variabel Y. Jadi sumbu X dan sumbu Y. Kayak gitu. Nah, terus habis itu kan tadi aku sudah sebenarnya tadi kan aku sudah nemu tahun orde 2. Jadi aku langsung trialnya orde 2. Tapi nanti kalau kalian ngerjain soal, kan kalian nggak tahu toh ordenya berapa ya. Kalian harus trial. Terserah sih kalian mau trialnya mulai dari 0 dulu atau 1 dulu atau 2 dulu terserah. Tapi pokoknya kalian trial sampai dapat ini goals-nya. R kuadrat paling dekat dengan 1. Nah, tapi ya aku karena udah tahu nek jawabannya orde 2, ya udah aku trial orde 2. Aku akan buktikan. Nah, orde 2 kan persamaannya ini toh. Seper CA ini sumbu Y. T-nya sumbu X. Kayak gitu. Nah, ini toh kayak gini.
Tadi ingat T-nya dalam menit, seper CA-nya ya berarti tadi liter per mol. Kayak gitu. Kok liter per mol? Meter pangkat 3 ya. Meter pangkat 3 per mol. Nah, terus kalian masukin toh di sini, set kayak gitu. Atau ya caranya. Pokoknya kalian sesuaikan aja sama yang diminta. Di sini mintanya T, ini seper CA. Kalau mintanya len CA, ya kalian lenkan dulu, baru masukkan di di yang kalkulator yang start itu. Nah, kalian hati-hati jangan kebalik masukin X sama Y-nya. Karena dulu waktu aku gitu ya pernah gitu loh. Soalnya kalau kalian masukinnya kebalik sumbu X sama sumbu Y-nya kan pasti hasil A sama B-nya jadi salah toh. Jadi kebalik juga. Maksudnya jadi ini toh. Jadi nggak sesuai dengan yang kalian inginkan. Jadi R kuadratnya ternyata setelah tak plot dapatnya segini. Nah, kalau kalian dapat R kuadratnya itu 0,98 kayak gitu itu masih perlu diragukan sih. Kalau kalian dapatnya 99 kayak gitu, ya itu sudah bisa dipastikan kalau itu yang paling dekat kayak gitu. Tapi kalau kalian mau coba, kalian kayak takut gitu, kalian kayak ragu, itu yang udah paling deket sama satu apa enggak, ya silahkan kalian coba. Tapi kalau kalian tebak order kayak gini, bisa aja sih hasilnya tuh paling mendekati satu, misal 0,98. Kalian udah, dulu aku pernah waktu kuis tak coba sampai order 4, jadi sampai capek sendiri, tapi ternyata R kuadratnya malah tambah turun, nggak malah tambah mendekati satu. Ya sudah, berarti yang 0,98 itu yang paling benar, kayak gitu. Tapi kalau hasilnya sudah 0,99 something kayak gitu, itu harusnya wis paling benar, wis paling mendekati satu. Nah itu benar order 2 toh. Jadi N sama dengan 2, ordernya sama dengan 2. Nah, kalau kalian trial ini kan lihat, kalian boleh kayak masukin gitu, kayak langsung aku mau order 2. Tapi kalian harus kayak ngasih checkpoint gitu loh. Nah, di sini tuh oh benar order 2. Kalau kalian enggak kayak gitu, kan aku enggak tahu toh, kalian itu trial apa asal nebak aja. Maksudnya asal nebak itu dalam artian kalian enggak ngecek gitu loh akhirnya. Nah, tapi kalau kayak gini caranya kan kalian bilang toh, nah ini benar order 2. Nah, artinya di sini pasti kalian ngecek kayak gitu. Ada buktinya gitu loh. Kenapa kok benar order 2? Kayak gitu. Nah, habis itu K-nya itu kan dengan B toh tadi. Kali ini aku Y A plus BX. K-nya sama dengan B. Nah, dapatnya segini dari kalkulator. Nah, terus jangan lupa satuannya apa? Satuannya yang kayak tadi aku ajarin. Kayak gini. Dapat K. Nah, sebenarnya buat soalnya yang ini, buat yang soal 311, itu nggak perlu sih kita cari K. Tapi kan kalau pakai metode ini, kalian ya otomatis harus ngitung K. Kayak gitu. Nah, K-nya nanti ini berguna buat problem 312. Karena nanti ditanyain rate-nya, apa? Kayak gitu. Nah, sudah ketemu K, aku bisa masukin ke persamaannya yang ini. Yang persamaannya order 2 ini. Kayak gitu kan aku tahu CA0-nya tadi loh. Mintanya kan 500, saat 500 mol per meter kubik. Nah, terus habis itu, K-nya kan segini, sudah ketemu. Nah, kalian bisa masukin. Kayak gini. 1/500, terus habis itu, T-nya, ingat-ingat T-nya bukan 400, tapi 300. Karena mintanya 300, walaupun di tabel 400. Tapi kan start point-nya dari 100, tuh tadi yang di tabel, bukan dari 0. 0, waktunya tetap 300 menit. Ingat-ingat. Kayak gitu. Udah dapat CA. CA-nya segini. Nah, terus habis itu kan yang ditanyain tadi konversi. Sama ngitungnya kayak yang bintang. Yang ini. Mana itu? Sorry. Ini. Sama kayak ini. Oke. Kalau ada yang mau ditanyain bisa langsung aja ditanyain. Oke. Nah, ini tadi ada notes juga. Kelemahannya tebak order itu hanya bisa untuk order bulat. Ya bisa buat order yang aneh-aneh. Cuman
kayak menyusahkan, agak susah gitu jadinya. Kayak gitu. Dan ini memakan waktu untuk trial karena kalian kan ini trial toh. Misalnya ini tadi aku ya emang sudah tahu nek jawabannya order 2, tapi nek misalnya kalian nggak tahu kan kalian harus trial coba ya. Nek misalnya kalian trialnya di order ketepan gitu langsung benar jawabannya. Tapi kalau kalian mulainya dari nol, dari order 0, kan kalian order 0 salah, order 1 salah kayak gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau enggak ada, aku langsung ke metode yang keempat. Nah, ini yang ini sih. Tapi ini caranya apa ya? Enggak prefer sih aku caranya. Cuma ya tetap bisa gitu. Tapi kayak ya sebaiknya kalian kalau misalnya datanya banyak, jangan pakai ini. Tapi kebetulan karena benar R kuadratnya hampir benar-benar mendekati 1, ya itu kalian bisa, ini hasilnya kebetulan benar karena R kuadratnya hampir mendekati 1. Tapi kalau R kuadratnya agak jauh, nah ini bisa cara ini. Tapi kebetulan di soal ini aku pakai cara ini kan bisa. Kayak gitu. Nah, mungkin kalian ya enggak usah mengandalkan yang ini untuk nomor ini kayak gitu. Tapi kalau emang diketahuinya cuma 2 data, kalian boleh langsung pakai yang cara ini kayak gitu. Ya intinya sama, dapat ordernya sama dengan 2. Terus kalian masukin K-nya toh, jadi kayak gini. Nah, untuk selanjutnya sama kayak yang ini tadi. Sama kayak ini caranya. Kayak gitu. Sudah, itu nomor 3D11. Mungkin overhaul-nya ada yang mau ditanyain? Overall. Saya boleh scroll ke atas gitu yang tadi. Gimana? Yang order ke N. Oh iya. Ini berarti kalau 2 data aja boleh pakai ini. Yang order ke N? Kalau misalnya diketahui Ya, 2 data aja boleh. Kalau 2 data, ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, aku langsung lanjut ke 3.12. 3.12 sambungannya 3.11. Ini ya. Find rate for the reaction. Nah, ini tanyain rate equation. Berarti dia tanyanya rate. Nah, kalau rate kan berarti ada nilainya loh. Kayak gitu. Nah, jadi ini langsung aja masukin rate-nya. Pasti yang ditanyain saat CA. Karena kan tadi kan dia sudah kasih tahu toh kalau T-nya dia sama aja ngomong ditanyakan rate of reaction-nya saat T sama dengan 5 jam. Kayak gitu. Nah, jadi ini kalau kalian pakai metode 1 dan 2, K-nya kan tadi kalian belum dapat. Nah, kalau kalian pakai metode yang ketiga yang keempat, ya kebetulan saat berproses itu kan dapat K-nya kayak gitu. Tapi kalau kalian pakai metode 1 dan 2, K-nya harus dicari dulu. Nah, cara nyari K-nya kan bisa toh pakai berbagai cara tadi, kalian bisa lihat sendiri kayak gitu, bisa coba sendiri. Nah, ini kan masukin aja kayak gini, CA-nya 200 gitu toh, dapat min R gini. Itu sih problem 3.12. Terus yang soal terakhirnya yang Pak Putu minta itu yang problem 2.13. Ini, nah ini emang kayak nggak terlihat seperti TRK, tapi ini cukup bisa menganalogikan gitu, bisa menganalogikan Half-Life. Gitu. Nah, kalian baca dulu, kalian pahami dulu. Baca sebentar lah, ya 3 menit mungkin. Karena bacanya juga agak butuh pemahaman yang lebih kayak gitu. Nanti tak jelasin habis itu.
Oke, jadi tak jelasin ya yang problem 3.13 itu ngapain. Jadi ceritanya problem 3.13 itu ada orang yang namanya Bashba ini, dia itu main gaming tools tuh. Nah, terus dia itu cara singkatnya ya aku jelasin. Soalnya kan ini emang ada pengantarnya dulu tuh dia. Itu punya dia itu main yang pertama itu ini Galloping Dominoes ini. Nah, di game Galloping Dominoes ini dia itu butuh permainannya itu dalam waktu 4 jam itu bisa menghabiskan setengah dari uangnya dia yang dia masukin itu berapa kayak gitu. Dan dia main game juga namanya nih Chocolate ini. Nah ini untuk menghabiskan setengahnya dia butuh 2 jam. Nah jadi kan ini bisa kalian lihat tuh, ini tuh sama kayak Half-Life. Half-Life kan tadi pengertian itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengah dari konsentrasinya. Jadi di sini ibaratnya kayak Half-Life-nya si Galloping Dominoes itu 4 jam, kalau Half-Life-nya si Chocolate ini 2 jam. Nah, aku ibaratkan Galloping Dominoes itu A dan Chocolate itu B. Kayak reaktan gitu loh. Ini reaktan A dan ini reaktan B. Gitu. Nah, terus ternyata dia punya uang $1.000. $1.000-nya itu dimasukin ke 2 game tadi. Secara simultan. Jadi bareng gitu dia mainnya. Dan keluarnya dia ini tinggal $10. Nah, kayak gitu. Terus habis itu ini ya pertanyaannya how long. Pertanyaan how long berarti kan dia tanya waktunya berapa untuk ini menghabiskan dari 1.000 ke 10 kalau dia bermain dua game tadi sekaligus. Kayak gitu. Nah, jadi gini. Yang tadi 1.000 itu aku anggap $0. Kayak CA0 gitu anggapannya. Sebenarnya nol sih, soalnya kan ini kan 1.000 nanti jadi A, B toh. Ya 0 gitu lah. Aku anggap C ini 1.000, C-nya 10. Nah, ini data yang diketahui bisa disimpulkan bahwa berapapun uang awal yang tersedia, game A selalu memiliki half-life jam dan game B selalu memiliki half-life 2 jam. Artinya di sini half-life-nya kan tidak berubah-ubah toh. Half-life-nya selalu segitu, mau berapapun uang yang kalian masukkan. Jadi mau 1.000, mau kalian kasih 1 juta, tetap aja half-life-nya mereka tuh tidak half-life-nya game A dan B. Tetap 4 jam sama 2 jam. Nah, sebenarnya tujuannya kayak gini tuh apa? Karena ini, kalian bisa lihat di 49, figur 35. Page 4. Nah, ini toh, kalian lihat, ini kan ada data log CA0 sama log T-half. Nah, kalian lihat di sini. Tadi kan sudah bilang toh, bahwa T-half-nya dia konstan berapapun dolar yang kalian masukkan. Jadi, berapapun CA0-nya, half-life-nya selalu konstan. Nah, kalau kalian lihat di grafik ini kan kalian sudah bisa tahu toh dia order berapa kalau half-life-nya selalu konstan. Jadi kan ini toh, lihat half-life-nya dia selalu segini aja, tidak terpengaruh sama channel-nya mau tambah besar sampai sana dia tetap lurus saja kayak itu. Dia nggak naik atau nggak turun. Nah, artinya bisa aku simpulkan bahwa gamenya tadi mengikuti order 1. Nah, ini analoginya nih.
Kalian bisa baca sendiri. Nah, terus itu karena aku sudah tahu dia tuh order 1, artinya kan aku bisa masukin kayak gini toh. Ini anggapannya kayak DC-ADT, min DC-ADT sama min DC-BDT. Ini KA kali CA sama KB kali CB. Oh, sorry. Ini C sih. C. Karena dia simultan loh. Jadi kayak nggak ada CA, nggak ada CB. Tapi uangnya ya langsung sekumpulan itu. Nah, ini karena dia order 1, dia pangkatnya dolarnya ya 1. KA kali dolar. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya tadi dia mengikuti order 2, ya jadi KA kali dolar pangkat 2. Kayak gitu. Ini kan udah dijelasin tadi order 1 ya. Jadi kayak gini. Diperhatikan. Kayak gitu ya. Nah, karena dia simultan, karena dia tadi mainnya barengan, itu bisa aku tak jumlahkan. Kayak gitu. Nah, mungkin kalau ada teman-teman yang kayak berpikir, aku awalnya waktu mengerjakan soal ini, itu awalnya berpikir loh, tak kira tuh uangnya tuh ada yang kayak sekian dimasukkan ke game A dan sekian dimasukkan ke game B. Nah, ternyata ya ini aku juga emang jawabnya juga lihat Mansol kan. Yang dimaksud sama soalnya tuh tidak seperti itu. Jadi ibaratnya kayak 1000 itu langsung dimasukkan ke dalam dua reaktor gitu, 2 game itu. Kayak gitu. Jadi ini harus ditambahkan. Jadi kita nggak lihat distribusinya CA0-nya berapa, CB0-nya berapa. Kayak gitu. Nah, seperti ini tuh. Kalau tak tambahkan, kan berarti yang sisi sini juga tak tambahkan. Yang sisi sini jadinya KA tambah KB kali dolar. Kayak gitu. Nah, untuk order 1, nah, kalian lihat di persamaan, di equation ini, 33A tadi. Di equation 33A ini kalian lihat, itu juga tidak berlaku untuk bukan tidak berlaku ya, tapi kalau order 1 itu kalian kan nggak bisa. Soalnya lihat, kalian di bawah ada n-1. Nah, kalau kalian masukin order 1, kan jadinya kan K kali 0 loh, kan nggak bisa. Nah, ini aku bilangin ke kalian, kalau untuk order 1 itu kayak gini persamaan T-half-nya. Selalu seperti ini, len 2 per K. Konstan, dia itu konstan. K ini kan selalu konstan toh di tiap waktu. Len 2 ya pasti selalu konstan. Nah, makanya T-half-nya selalu konstan. Yang tadi kita lihat di grafik 3.5, di figure 3.5, itu order 1 itu selalu garis lurus. Gitu. Jadi dia tidak ada variabel yang mempengaruhi T-half-nya. Nah, persamaannya order 1 kayak gini, ini bisa kalian note aja ya teman-teman, soalnya kan tidak ada toh di buku. Aku tidak ada. Nah, jadi sekarang aku bisa masukin T-half-nya A sama T-half-nya B. Kayak gitu. Nah, ini T-half-nya A kan len 2 per KA. Tuker KA sama dengan len 2 per TA. Apa T-half-nya A. Gitu. T-half-nya A tadi kan 4 jam toh. Jadi len 2 per 4. KA-nya dapat segini. Satuannya ingat-ingat ini. Bisa kalian ini juga dari yang tadi, yang cara tadi yang main RA sama dengan KCA kayak gitu. Ini juga KB-nya len 2 per TH-nya B, len 2 per 2. Gitu. Jadi kayak segini. Itu KA sama KB. Nah, tadi kan dia kan bilang secara simultan loh. Nah, secara simultan kan tak tambahin KA sama KB-nya. Segini hasilnya. Nih. Nah, terus habis itu ini tak integralkan. Ini ibaratnya kan DCA, DC per DT sama dengan KC kayak gitu loh. Yang tak integralin aja, tak pindah sini, tak pindah ke sini. K-nya tak masukin 0,5199. Kan ini tadi persamaan ini yang dari ini kan, yang dari ini. Nah, udah masukin aja. Tadi awalnya 1000, ini batasnya kan dari ini, dolar 0 sampai dolar. Nah, ini masukin, dapat T-nya segini. Satuannya dalam jam. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau tanyain?
Ya gitu, aku lanjut ke quiz. Kemarin kuisnya tak suruh kerja nomor 1, 2, 4 karena nomor 3 ini gas phase. Tahu kalian belum masuk ya ke gas phase. Ini kan gas phase. Terus habis itu tuh koefisiennya tuh tidak sama tuh. Total koefisiennya kanan sama kirinya. Jadi kayak ya ini tuh mungkin bisa kalian bilang sebagai volume berubah. Nah, itu. Tapi kan aku belum kerja toh. Jadi tidak berani bilang. Jadi kalian ini kita bahas nomor 1, 2, 4 aja. Langsung aja ke yang nomor 1. Yang nomor 1 itu ceritanya ada batch reaktor. Jadi ada reaktan, dia di dalamnya, yaitu reaktan A. CA0-nya 1 mol per liter. Nah, sama kayak tadi sih, ini ada data. 5 menit, dia konversinya 47,3%. Kalau 20 menit, konversinya 75,4%. Nah, lagi-lagi lihat pertanyaannya apa? Perhatikan. Rate equation. Gitu. Oke. Aku mau ngecek dulu, siapa tahu ada yang nggak memperhatikan tadi. Siapa ya? Enaknya. Rizky. Halo Rizky. Ya, halo. Tadi beda rate equation sama rate of reaction apa? Sorry, Phil, tadi sempat keputus di awal aku, jadi lupa aku. Minta tolong dijelasin ulang, bisa mungkin? Oh. Oke. Teman-teman kalau misalnya ada yang keputus atau ketinggalan apa gimana, enggak apa-apa, tak jelasin aja. Soalnya ya apa ya, maksudnya ternyata itu enggak cuman kalian yang enggak ngerti. Kebanyakan kayak teman-teman kalian itu juga enggak ngerti. Jadi aku bakalan bersyukur Paul nek kalian tanya gitu. Jadi kayak sekalian langsung tahu semua kayak gitu. Ya, tak jelasin ulang aja. Bedanya rate equation sama rate of reaction. Rate equation itu bentar. Tulis. Kalian bisa note ini ya. Rate equation. Itu tuh misalnya ada men RA. Kan gini loh. Nah, kalau ditanyain rate equation, kalian tuh hanya boleh masukin ini. K sama N. Ini CA sama men RA-nya itu kalian biarin. Jadi misalnya kayak setelah kalian hitung ini misalnya dapat K-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2, misal kayak gitu. Nah, kalian itu kalau ditanyain rate equation, kalian jawabnya cuman kayak gini aja. Men RA sama dengan 1, ya toh K-nya, kali CA pangkat 2. Ini jawaban yang dicari. Kayak gitu. Tapi kalau rate of reaction, ya misalnya rate of reaction, itu misalnya sama, tadi diketahuinya K-nya 1, N-nya 2. Nah, dia tuh pasti akan tanya, entah di konversi berapa, entah di waktu berapa, atau entah di CA berapa, men RA-nya itu berapa. Kayak gitu. Men RA-nya berapa, itu artinya ini dalam bentuk angka nanti. Kayak gitu. Jadi dia bedakan ya. Kayak misalnya kalau misal rate equation itu tuh apa? Pertanyaannya tuh apa? Apa rate equation-nya? Kayak gitu. Tapi kalau reaction itu berapa? Jadi itu mengeluarkan suatu nilai. Kalau rate of reaction, lah reaksinya berapa? Tapi rate equation, jadi persamaannya, namanya persamaan, pasti ada variabel yang tetap. Ini variabel Y, ini variabel X, CA-nya, kayak gitu. Rizky udah jelas ah? Oh iya, sudah, Pel.
Oke. Nah, itu ya tadi bedanya, teman. Nah, terus habis itu langsung aja ke jawabannya. Karena cuma diketahui 2 data, ya kan? Cuma diketahui 2 data, dan ordernya kan kalian nggak tahu. Ingat, jangan asumsi sembarangan. Kalau kalian asumsi mau dibuat trial, nggak masalah. Tapi kalau kalian asumsi dan nggak ada checkpointnya itu benar atau salah, itu dianggap kalian itu kayak salah kerjainnya. Kayak gitu. Nah, udah loh, pakai aja persamaan yang ini. Yang equation 29 seperti biasa. Nah, tapi karena di sini kan nggak diketahui CA toh. Diketahuinya kan X-nya, konversinya. Nah, ini tak persamaan 29 ini tak utek-utek gitu loh. Jadi CA-nya itu CA0 kali 1 min XA. Kayak gitu. Dapatnya dari mana? Ya dari yang tabel stoikiometri yang kemarin itu. CA sama dengan CA0 kali 1 min XA. Nah, ini kan bisa tak keluarin toh. Kan di sini ada CA0 pangkat 1 min N, di sini ada CA0 pangkat 1 min N. Tak keluarin. Jadi ini di sini kesisa 1 min XA pangkat 1 min N, di sini kesisa 1. Oke? Nah, habis itu tak bandingkan. Kalau kalian mau pakai K1 sama dengan K2 terserah, enggak apa-apa, itu sama aja sebenarnya. Tapi aku pakai cara ini ya enggak. Ya sama hasilnya kayak gitu. Nah, ini yang konstanta, tak coret. Ingat di sini CA0-nya konstanta. Ya toh CA0-nya kan cuma satu nilai. Ini tadi, 1 mol per liter. Tak coret. N min 1 kali K juga konstanta. Bisa tak coret. Oke. Udah, tak masukin aja. Ini XA1, ini T1, ini XA2, ini T2. Nih, berarti kan mana yang variabel, mana yang konstan. Jangan variabelnya kalian coret. Gitu. Dan apalagi ini misalnya ada kayak ini kan pengurangan toh. Minus 1 kalian coret. Oh, sangat tidak bisa itu. Menyalahi aturan matematika. Kayak gitu. Kalau ini kali baru bisa kalian coret. Kayak gitu. Misalnya kali sesuatu, misalnya kali 2 atau kali 3. Nah, kalian bisa coret. Tapi karena ini pengurangan, tidak bisa kalian coret. Nah, ini udah masukin aja yang tadi diketahui. XA1, T1, XA2, T2. Nah, di solve aja, enggak masalah. Kayak gitu. Solve-nya dapat segini. Nah, Iya, mau kalau nanya kalian sih. pakai tebak order ini kan oke, apa? Itu enggak sih, sebenarnya cuma masalah metode solve-nya itu ada cara lebih gampang nggak sih? Soalnya aku nyoba solve ya, lama banget dia baru keluar gitu. Kalau kalian mau lebih gampang, kalian bisa sederhanain sih sebenarnya. Jadi kayak kalian bener-bener sisain yang N-nya itu tinggal sedikit gitu loh. Tapi ya tetap harus waspada soalnya bisa aja waktu kalian solve itu N-nya keluarnya itu sama dengan 1. Nah, kalau N-nya sama dengan 1 kan enggak boleh toh. Sudah tak ulang tak omongin berulang-ulang. Nah, kalian harus ubah persamaannya lagi jadi yang lain supaya keluar N-nya enggak sama dengan 1. Ya memang ini sih memang lama sih. Aku kemarin juga pakai kalkulator lama hasilnya, lumayan lama. Tapi ya enggak selama kalau kalian, aku enggak bilang salah ya. Kalian kan kemarin waktu ngerjain tugas ada yang pakai cara KMT toh. Ya enggak masalah kalau kalian pakai itu, tapi kan itu lebih lama daripada solve ini kayak gitu. Oke. Jadi dapat segini toh. Tanya. Nah, udah dapat solve-nya segini. Oh ya, menurutku sih salah satu tipsnya supaya hasil N-nya enggak sama dengan 1 itu N-nya kalian jadikan 1. Dalam artian ini tuh gimana ya? N-nya ini kan enggak satu ruas toh. Yang enggak diketahui yaitu N. Nah, kalau aku coba kalau N-nya itu kalian putar jadi 5-nya kalian taruh bawah sini, yang ini kalian putar taruh di atasnya 20, itu bisa keluar N-nya itu sama dengan 1 kayak gitu. Jadi kalau mau ini menurutku sih nggak tahu nanti kalian gimana, tapi N-nya jadiin di satu ruas saja. Kayak gitu. Sedikit tips. Nah, udah ketemu N-nya, sekarang yang kita lakukan adalah mencari K. Oke?
mencari K. Karena apa? Karena di sini tuh kan dia itu kan tanyanya rate equation toh. Rate equation kan artinya yang tadi aku sudah bilang. Sorry, hapus. Men RA sama dengan KCA pangkat N. Kalian harus mengisi K sama mengisi N-nya. Kayak gitu. Sekarang kita cari K. Bisa dengan cara itu tadi. Bisa dengan cara memasukkan ke salah satu persamaan. Dalam artian ini, misal aku pilih yang XA1 sama T1, terus aku cari K-nya. Bisa, kayak gitu. Nah, tapi persamaannya, kalian bisa pakai tadi equation 29. Kayak gitu. Ini kan masih sama equation 29 tadi toh. Tapi tak masukin di sini. 1 min, N-nya tadi 2,3025, terus ini 1 min, 0, sekian masukin. Itu T-nya 5 menit. Dapat A-nya segini. Lah, kalau kalian mau cari sendiri pakai matematika enggak apa-apa, tapi karena aku wes males jadi tak solve ini kayak gitu. Nah, terus ini aku membiasakan kalian kalau kalian nemu K langsung cari satuannya kayak gitu. Soalnya aku nggak tahu ya kalau Pak Putu itu memakni atau enggak. Kalau misalnya K-nya tidak bersatuan, kalian enggak nulis satuannya K, tapi sebaiknya untuk amannya kalian langsung cari satuannya K kayak gitu. Nah, jadi ini di sini kan gini loh. Pakai yang cara yang tadi itu loh, yang aku misalkan main RA ini, terus habis itu N-nya kalian masukin karena udah ketemu toh 2,3 sekian ini. Nah, kalian enggak usah bingung kayak gimana. Langsung aja dicoret-coret. Ini kan ibaratnya mol pangkat 1, di sini mol pangkat 2,3025. Udah, dicoret aja. Dapatnya gini kayaknya, satuan. Nah, rate equation-nya kayak gini. Ingat, lihat. Main RA sama CA tidak dimasukkan. Karena yang ditanyain rate equation. Kayak gitu. Oke? Ini sama kayak problem 3. Jadi harusnya ini bisa langsung tak lanjut aja ya. Soalnya waktunya juga sudah mau habis. Nomor 2. Nah, di sini tuh ada ini, reaksi ini kan. Kalian bisa langsung misalkan reaksi ini sebagai ini reaktan A, ini reaktan B, produknya enggak usah kalian hiraukan karena produknya tidak berpengaruh sama laju reaksi. Karena di sini reaksinya irreversible. Jadi yang namanya laju reaksi kan yang berpengaruh reaktan. Kayak gitu. Kalau reversible baru produknya kalian harus perhatikan. Nah, ini bisa jadi reaktan kalau arahnya ke sana, kalau laju reaksinya ke kiri. Nah, di sini ingat, kalian ada ini, 3 KI. Oh ya, sebelum itu kalian harus samakan koefisien dulu. Aku lupa ngomong. Harus samakan koefisien dulu. Jangan langsung percaya lah intinya kayak gitu sama soal. Karena bisa aja soal itu jebak. Nah, di sini kalian lihat ternyata sudah setara di sini tuh. Jadi ini tuh A tambah 3B. Ingat-ingat ada angka 3 di sini. Bukan cuman A tambah B. Nah, fungsinya apa sih kalian tahu ini? Karena kalian kan nanti kalau mau pakai rumus yang ada di Levenspiel secara langsung, kalian itu harus tahu bentuk persamaannya itu sudah sesuai apa belum sama yang di soal. Maksudku yang di Levenspiel sama yang di soal itu sudah sama atau belum. Kayak gitu. Nah, terus habis itu ini lihat konstan volume batch reaktor. Volume konstan, oke? Volume konstan. Nah, terus ini kalian perlu perhatikan, the reaction is single order for each reactant. Reaktannya tadi ada 2 toh. Ada A sama ada B. Kayak gitu. Ingat, reaktannya ada 2, A sama B. Dia bilang reaksinya order 1 untuk tiap reaktan. Berarti reaktannya ada 2, ordernya berarti masing-masing 1. Berarti order total 2. Oke? Bukan order totalnya bukan 1. Kalian harus benar-benar perhatikan maksud soalnya. Kayak gitu. Dan juga ingat, di sini tidak ada bilang elementer. Kayak gitu toh. Elementer itu artinya apa sih? Ordernya dia itu sesuai sama koefisiennya. Jadi ordernya A 1, ordernya B 3. Jadi kalau dituliskan itu men RA sama dengan KCA kali CB pangkat 3. Tapi di sini dia tidak bilang elementer.
Tapi di sini dia sudah bilang langsung itu single order for each reactant. Jadi kalian nggak boleh pakai order yang lain lagi. Kalian harus nganut soalnya. Kayak gitu. Oke, ini penting banget. Yang ini, the reaction is single order for each reactant. Nah, terus habis itu diketahui suhunya segini waktu reaksi berjalan. Nah, dia bilang initial concentration of KI. Nah, kalian tadi KI-nya apa? KI-nya B toh, jangan kebalik. KI-nya B, C2H4Br2-nya A. Kayak gitu. Jadi CB0-nya tuh ini. Ya toh, CA0-nya ini. Jangan kebalik. Kebalik salah semua wis ke bawah. Kayak gitu. Nah, terus dia punya data. Data segini. Nah, lihat nih. Waktunya satuannya second. Konstansi dia minta dalam kilomol per meter kubik. Kayak gitu. Nah, terus di sini yang diketahui apa? Konversi. Terus ditanyakan rate konstannya. Rate konstan itu apa sih? K. K itu loh, men RA sama dengan K CACB toh ini rumusnya. Soalnya kan single order for each reactant. Nah, yang ditanyain itu K. Kayak gitu. Nah, ini ya. A tambah 3B. Kita sepakat A-nya yang ini, B-nya yang ini. Kayak gitu toh. Nah, for each reactant ada total, dan ini tadi yang diketahui. Terus data ada di tabel, ditanyakan K. Kayak gitu. Nah, sekarang kalian bisa buka Levenspiel, ya toh? Kalian bisa buka Levenspiel itu di equation. Nah, kalian lihat. Misal kalian lihat equation 14 ya, Levenspiel equation 14. Sambil buka ya Levenspiel. Itu kalian lihat kondisi itu untuk apa? Untuk A plus B toh. Bukan A plus 3B. Artinya kalian tidak bisa pakai itu. Karena pasti nanti ada yang berubah. Karena kan kita kan main integral tuh di sini, di dalam sini. Nah, secara stoikiometri aja sudah beda. A plus B sama A plus 3B. Ya toh? Jadi pasti persamaannya 14 itu bisa kalian gunakan secara langsung. Kayak gitu. Kalau kalian mau modif, misalnya kalian track, kalian cari tahu dari integralnya ya terserah. Kayak gitu. Tapi aku punya ini, cara yang lain lagi yaitu di equation 18. Kalian lihat ke equation 18. Nah, equation 18 itu kan kondisinya lihat di quotient 2 yang di halaman sebelumnya. Itu kan A plus 2B toh. Nah, sebenarnya A plus 2B itu kan nggak sama kayak A plus 3B. Tapi equation ini tuh mirip. Karena gimana ya? Kalau kalian integral itu kan harus hati-hati toh. Nah, misalnya koefisiennya 1 sama koefisiennya ada nilainya yang selain 1. Misalnya kayak 2 atau 10 atau berapa. Soalnya kalau integral itu kan sensitif toh sama hal-hal kayak gitu. Biasanya kalau kalian koefisiennya 1 tinggal kayak masuk kayak gitu. Tapi nek misalnya ada koefisien lain itu jadi berbeda persamaannya. Nah, nanti akan aku jelaskan. Tapi kalau kalian mau pakai cara cepat, itu kalian bisa langsung pakai equation 18 dengan catatan semua angka 2 diganti 3. Kayak gitu. Kalian lihat di equation 18. Itu kan ada ln M min 2XA tuh. Per M kali 1 min XA sama dengan CA0 kali M min 2 kali. Nah, kalau kalian pikir secara logika, angka 2 itu kan munculnya dari 2B. Dari stoikiometrinya 2B. Kayak gitu. Nah, jadi di sini. Nah, jadi di sini apa namanya? Kalian itu kalau misalnya A tambah 3B, kalian kalau secara logika berpikirnya bisa angka 2-nya itu langsung kalian ganti 3. Kayak gitu. Tapi untuk equation 14, aku enggak prefer kalian pakai equation itu. Karena lihat, wes beda bentuk itu. Misal kayak tadi ya, kan ada ini toh, ada sama dengan yang equation 18 kan ada CA0 kali M min 2. Nah, di equation 14 itu sudah enggak ada. Ada sih, sorry. M min 1. Oke. Nah, tapi kalian lebih baik kayak pakai yang sudah ada angkanya kayak gitu.
mungkin bisa ketepaan sama, tapi nggak mesti tiap soal tuh sama. Kayak gitu. Nah, ini aku akan tunjukin ke kalian yang penurunannya, terus gimana kok bisa sampai kayak mirip yang equation 18. Jadi di sini tuh ada parameter M. Nah, M itu CB0 per CA0. Itu bisa kalian lihat di Levenspiel juga. Di ini. Nah. Sebelumnya equation 14 itu loh. Letting M yang paragraf ketiga. Letting M sama dengan CB0 per CA0. Nah, itu. Ini aku mengubah bentuknya supaya mirip dengan yang Levenspiel. Jadi kan tadi sudah diketahui toh, CB0 sama CA0-nya. CB0 sama CA0-nya sudah diketahui. Jadi ini, kalian masukin nilainya, dapat M-nya segini. Nah, terus habis itu, ini masuk ke materi yang tabel stoikiometri. Jangan dilupakan ya kemarin materinya. Jadi, kalau tabel stoikiometri itu kan pakai mol toh, dia di dalam sini. Tapi ini aku pakai konsentrasi, soalnya dia konstan volume. Kayak gitu. Tapi nanti kalau volume berubah, kalian harus tetap pakai mol. Karena yang berlaku di sini itu mol. Tapi karena volume konstan, artinya kan per phase sama semua toh. Jadi aku bisa pakai konsentrasi di sini. Kayak gitu. Nah, terus habis itu jangan lupa kalau tabel stoikiometrik kalian mesti cari limiting reaktan toh. Nah, kenapa kok harus cari limiting reaktan? Supaya kalian bisa memastikan reaktannya tuh nggak ada yang habis di tengah-tengah waktu reaksinya belum selesai. Kayak gitu. Nah, mau pakai logika nggak apa-apa, nggak usah ditulis kayak gini nggak apa-apa. Tapi ya kalau kalian mau lebih aman ya ditulis ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ini tuh ceritanya CA0-nya tak bagi sama koefisien reaksinya si A, B-nya juga gitu. Dibagi koefisien reaksinya B. A-nya kan tadi segini, tak bagi 1 koefisien reaksi, ini segini tak bagi 3. Dapatnya segini. Nah, yang lebih kecil yang mana? Yang lebih kecil kan yang A. Maka A adalah limiting reaktan. Nah, kenapa kok yang lebih kecil yang diambil? Karena kalau B-nya yang jadi limiting reaktan, akhirnya kan A-nya itu bereaksinya mengikuti B. Nah, kalau B yang limiting reaktan, A-nya tidak cukup. A-nya nanti minus hasilnya. Kayak gitu. Jadi kalian harus ambil yang kecil, yaitu yang A. Kayak gitu. A adalah limiting reaktan. Itu kesimpulannya. Nah, kalian masukin loh, karena dia limiting reaktan. Akhirnya, semua mengikuti A. Nih, men CA0 XA. Terus ini tak tarik. Jadi 3 kali CA0 XA. Sesuai koefisiennya toh, 3/1 kali CA0 XA. Kayak gitu. Nah, tinggal kalian jumlahkan aja. Jadi, ini CA, ini CB. Oke? Udah. Sampai sini saya ngikuti ya. Yang ada yang mau tanya, langsung tanya aja. Nih. Nah, CB-nya bisa kalian substitusi pakai pakai parameter M. Jadi tak ubah-ubah jadi kayak gini. Supaya dia kan mirip toh. Ini CA0, CA0. Mungkin yang M ini sama yang kemarin itu loh, yang apa? Aku lupa. Theta ya, kalau nggak salah. Theta itu. Soalnya aku nggak kebiasa pakai Vogler sih. Aku biasa pakai Levenspiel. Nah, kayak gini loh. Udah. Terus habis itu kalian bisa cari ini. Kan ini ceritanya mau menurunkan, mau mengintegralkan si persamaannya. Nah, tadi kita sudah lihat single order for each reactant. Gitu. Ini men RA sama dengan K CaCb. Nah, ini K CaCb. Kita substitusi Ca-nya tadi apa? Ca-nya ini. Terus Cb-nya ini. Gitu. Bisa tak ringkas jadi CA0 kuadrat kali sekian. Nih. Nah, terus ini kita masukin main dCA per dt kayak gitu. Nah, ini tuh ini masukinnya tuh yang
min CA0XA, ya loh. Karena ini tuh DCA ceritanya. Bukan CA yang ini, bukan CA yang ini ya, beda. Tapi ini tuh DCA, artinya kan perubahan konsentrasi A toh. Nek perubahan konsentrasi A DCA nih, itu artinya ini. Yang bagian sini, yang bagian R-nya. Kayak gitu. Oke. Jadi ini beda ya, bukan CA yang ini, tapi ini sekedar penurunan rumus saja, kayak gitu. Ini jadi CA0XA dapat dari Stoikio. Nah, ingat ini kan tadi kan minus toh. Pengurangannya kayak gini. Nah, langsung kita kayak gini. Langsung CA0-nya karena konstan bisa dikeluarin, ya kan? CA0 bisa dikeluarin, bisa tak coret sama yang sisi sana. Sekarang tinggal ini. Semua yang ada XA-nya tak pindah ruas, jadi ikut yang DXA. Yang DT-nya tak pindah ruas sana. Jadi kayak gini. KCA0 DT, yang ini 1 per sekian-sekian-sekian DXA. Kayak gitu. Nah, terus habis itu, ini ini bukan integral parsial. Salah nulis aku. Maksudnya yang pembagian parsial itu, yang pecah parsial. Kayak gitu. Nah, ini tak pecah toh. Jadi kayak gini. Nah, ini emang harus tricky. Kalian kalau mau share ya emang kalian integralin sendiri. Tapi kalau kalian males, kalian nggak terlalu bisa integral, boleh pakai Levenspiel, tapi ya harus ingat kondisinya harus sesuai kayak gitu. Jangan sembarangan pakai rumus. Nah, terus ini tak pecah jadi 1 min XA sama M min 3XA. A sama B. Nah, yaudah tinggal aku iniin kan. A kali M ini tak kali silang kayak gini tuh. Terus tak jadiin 1 yang XA sama XA, yang konstanta sama konstanta. Jadi di sini tak keluarin tuh ini AM atau MA lah, MA min 3A XA ditambah B kurangi BXA. Nah, yang XA yang punya XA tak kumpulin sama yang punya XA. Jadi ini. Ya toh? Terus yang AM plus B tak kumpulin karena AM plus B itu konstanta. M-nya itu kan bukan variabel toh. M itu kan konstanta, soalnya dia CB0 per CA0 kan tadi. Nah, sekarang tinggal dibuat prinsip kesamaan. Yang konstanta mana? AM plus B toh. AM plus B sama dengan 1. Karena di sini ada angka 1 ini konstanta toh. Konstanta sama dengan konstanta. Ini variabel sama kayak variabel. Nah, tapi kita lihat di sini kan tidak ada variabel XA. Atau dalam artian koefisiennya XA itu 0. Kayak gitu toh. Jadi sama aja min 3A tambah B itu sama dengan 0. Soalnya ibaratnya kan di sini 1 tambah 0 XA. Kayak gitu. Jadi min 3A tambah B sama dengan 0. Udah tak eliminasi substitusi aja. Dapat ini sama ini. Kayak gitu. Nah, terus tinggal tak masukin yang tadi ke sini. Tak masuk ke sini lagi. Jadi kayak gini. Tadi kan udah tak pecah toh ini nih. Tak pecah jadi A sama B. Kayak gini. Tak pecah, integralnya tetap kayak gini. Oke? Sekarang tak integralin. Ini tak integral sendiri, ini tak integralin sendiri ya. Ini caranya. Kalau kalian ragu, masukin integral substitusi aja. Jadi kayak U sama dengan gini. Terus DU. Nah, ini bisa kalian baca sendiri lah ya. Kayak gini caranya boy, integralnya. Nah, satu hal, ini kan integralnya itu dari 0 sampai XA. Soalnya kan XA 0 kan pasti 0 loh. Konversi pada saat awal kan pasti 0. Nah, jangan lupa kalau ada 0 kayak gini, itu lebih baik kalian masukkan aja. Jangan kayak langsung, oh ya 0 pasti tak abaikan, tidak ada yang bagian ininya. Harus kalian tetap masukin. Karena apa? Karena kadang itu tidak selalu, kan kalau kebetulan ini dapatnya len 1 tuh. Len 1 kan 0 gitu. Ya ini ketepaan. Tapi kalau nanti hasilnya misalnya E pangkat X kayak gitu. Jadi kan E pangkat 0 tuh. E pangkat 0 itu kan ada nilainya. 1, bukan 0. Jadi ini nanti kayak minus 1 gitu. Dan kalian abaikan begitu saja kan jadi salah. Jadi batas bawahnya harus kalian tetap masukin. Kayak gitu. Ini jadi kayak gini. Ya toh? Hasil integralnya.
Nah, terus yang kedua, yang bagian sini tadi aku integralin kayak gini. Kalau bingung disubstitusi aja, V sama dengan ini, dV sama dengan ini, kayak gini. Harus benar-benar teliti integralin. Udah tak masukin aja, tak ganti seper V, dXA-nya tak ganti ini, yang sepertiga dV ya toh. Integralin aja. Ya diintegralin. Terus masukin batasnya 0 sampai XA. Nah, ini tak masukin batasnya. XA tak masukin ke sini. Tak masukin ke sini loh batasnya. Terus 0 tak masukin juga. Nah, bisa kalian lihat tuh di sini M kurangi 0. Ini bukan 0 hasilnya. Ya toh? Jadi kalian tidak boleh abaikan. Wah, hati-hati ini kayak gitu. Nah, jadinya tak ringkes. Minus kan bisa tak ringkes jadi kemudian toh, di dalam bulan. Jadi kayak gini hasilnya. Oke. Nah, terus tadi yang sudah tak integralin, tak masukin ke sini. Jadi ini. Ya ini tinggal ngubah-ngubah persamaan aja, tak kali M3. Jadi di sini hilang M3-nya. Jadi kayak gini. Nah, pokoknya singkatnya seperti inilah. Persamaan finalnya yang kayak gini. Oke. Seperti biasa, kita plot. Karena apa? Karena tadi kita punya data banyak loh, punya tabel. Nah, terus habis itu kalian harus tentuin sumbu Y-nya yang mana, sumbu X-nya yang mana. Ini sumbu Y. Ini sumbu X. Ini B. Nah, terus kalian masukin. Ya toh, kayak gini. Harus ubah dulu. Datanya tadi kan T versus XA toh. Kalian harus ubah jadi ini dulu sumbu Y-nya. Learn something yang ada XA-nya ini. Kayak gitu. Udah. Habis itu kalian masukin ke kalkulator, dapat regresinya segini. Oh, berarti bagus ini. Udah benar kayak gitu. Tapi ini enggak cek sih, soalnya kan ordernya sudah diketahui toh dari awal. Kita enggak cek order. Dapat A-nya segini, B-nya segini. Kayak gitu. Nah, yang kita perlukan kan tadi B. Karena kita ceritanya di sini tuh mau ngitung K. Tadi tuh. Kan yang ditanyain tadi rate konstan. Jadi kita mau ngitung K. Nah, di sini dapat B sekian. Nah, B-nya tadi rumusnya nih, M-3 kali K kali CA0. M-nya tadi kan udah kita cari tuh di awal. Terus dapat K, dapat CA0. Maksudku masukin M, masukin CA0. Jadi dapat K-nya segini. Nah, cari satuan lagi supaya aman. Nah, lihat. RA-nya tadi dalam ini. Karena apa? Karena tadi sudah diketahui di awal. CA0-nya kamol per meter pangkat 3. Waktunya dalam second. Ya udah aku ngerti yang di soalnya. Kayak gitu ini toh. Nah, habis itu CA-CB. Nah, CA sama CB ini satuannya sama toh, sama-sama konsentrasi, jadi bisa tak kuadratin langsung. Kayak gitu. Nah, K-nya satuannya dapat ini. Jadi K sama dengan ini. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau ditanyakan soal terakhir ini. Bab 2 sih ini. Rate constant for a second order reaction. Ya toh. Dibilang 300 Kelvin, saat 300 Kelvin itu K-nya 2,5. Diketahui EA atau activation energy itu 20.000 Joule per mol. Nah, terus dia tanya, ada dua pertanyaan di sini. Satuannya dari rate constant sama temperaturnya kalau lajunya tuh 3 kali dari lajunya saat ini, saat 300 Kelvin. Jadi kan gini toh. E-nya diketahui 20.000 sama dengan 2,5 saat T1 dan 300 Kelvin. Dia diketahui order 2. Nah, ini pertanyaannya. Oke.
Nah, kita cari dulu yang A, unit K, satuannya K. Sama cara tadi, pakai kayak gini. Oke, CA kuadrat karena second order. Nah, di sini kan, tapi kan tadi di soalnya tidak diketahui apa-apa, atau tidak diminta dalam mol per meter kubik, atau mol per liter, atau kilomol per kubik. Terus waktunya juga tidak diketahui, mau second, mau jam, mau menit. Nah, kalian terserah mau pakai apa. Yang penting dimensinya sama. Nah, aku di sini pakai mol per liter sama second sih. Karena ya anggap saja ini yang SI, tapi ya tidak mesti kayak gini. Terserah. Nah, ini mol per liter, intinya DCA per DT. Mol per liter itu CA, DT-nya second. Gitu. Nah, terus habis itu ya kalian harus konsisten. Kalau kalian CA-nya di sini pakai mol per liter, ya sini pakai mol per liter toh. Di mol per liter kuadrat, K-nya jadi segini. Satuannya. Nah, sebenarnya kan tidak harus kayak gini. Yang penting dimensinya kalian tuh ini, volume per mol kali waktu. Gitu. Nah, itu unit dari K-nya. Nah, terus tinggal ini suhunya. Suhu saat rate-nya itu 3 kalinya saat 300K. Jadi kan bisa tak bilang kayak gini toh, R2 sama dengan 3R1. Nah, ternyata R itu kayak setara sama K. Kalian bisa setarakan dengan K. Lihat nih di sini kan kalau tak keluarin sama aja kayak K2 kali CA kuadrat sama dengan kalau R1 itu kan ini, R1 kan K1 kali CA kuadrat. Nah, tapi kan kali 3. 3 kali ini, ya toh? Terus tak coret toh CA kuadratnya. Jadi K2 sama dengan 3K1. Kayak gitu. Nah, ini cuman kalau kalian lihat di equation 2.35 persamaan Arrhenius ya. Itu bisa lihat di situ ada K, di situ ada R toh. Ya, jadi kayak bisa kalian pakai gitu. Langsung pakai K aja enggak masalah. Oke. Nah, terus langsung aja masuk ke situ yaitu K2-nya sama dengan 3K1. Kita ganti. K2-nya 3K1 per K1 sama dengan segini. Nah, R-nya ingat lagi, kalian satuannya apa? 8,314. Ini kan joule per mol K toh. E-nya tadi satuannya joule per mol. Jadi dia sudah masuk gitu loh satuannya. Tapi kalau misalnya beda, kalian ya harus hati-hati. Kalian mau pakai R yang mana, atau R-nya tetap pakai 8,314, tapi E-nya kalian konversi dulu, sama T-nya kalian konversi dulu ya enggak masalah. Kayak gitu. Jangan kebalik 2 sama 1. Di sini kan 2-nya di atas, 1-nya di bawah. Di sini 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Bukan 1 per T2 dikurangi 1 per T1. Jangan kebalik. Oke? Nah, wes, hasilnya segini seperti itu. Nah, di sini bisa kita simpulkan apa? Kalau misalnya suhunya naik, kan tadi awalnya suhunya 300 toh. Sekarang suhunya dapatnya 347. Suhu naik, artinya lajunya semakin bertambah. Lihat, R2-nya 3 kalinya R1. Karena apa? Ya yang sudah tak jelasin kapan hari, kalau suhu naik, energi dalamnya kan dia bertambah toh. Nah, panas itu kan salah satu bentuk energi. Kalau kalian naik kan pasti tambah panas. Energi dalamnya naik. Nah, karena energinya naik, jadi laju reaksinya bisa lebih cepat. Kayak gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh ya, teman-teman kalau mau tanya-tanya, mau PC gitu, PC aku deadline gitu enggak masalah. Soalnya ya aku dulu naik sama dosku, apalagi kalau mau kuis ya kayak tanya gitu, kayak mungkin aku sendiri merasa aku sangat merepotkan orangnya. Tapi nek aku enggak masalah gitu loh kalau aku di chat sama kalian gitu. Soalnya kalian mau tanya uakeh ya enggak masalah gitu. Yang penting kalian ngerti. Ya gitu, enggak usah sungkan. Oke? Kalau udah ada yang mau ditanyakan, responsnya sampai di sini aja. Good luck buat quiznya. Thank you, Ce. Thank you, Ce. Ya. Kalau bilang, kalau dulu
semesterku Pak Putu itu ngasih kuisnya itu di materi yang terakhir. Jadi materi yang terakhir dia jelaskan tuh langsung dibuat kuis. Jadi bukan materi yang dulu-dulu. Itu tapi tahunku, aku nggak tahu nek yang ini kayak gimana Pak Putu. Jadi kalian jangan mengabaikan yang terakhir-terakhir ini. Ya, jangan mengabaikan yang depan-depan. Kayak gitu. Udah. Thank you, J. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Dadah. Oke.